Sebelum nonton video ini, kalian jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Yo, bersama lagi dengan Iksan. Mas Sakti. Mas Sakti anjay. Kita manggilnya Mas Sakti aja. Jadi gini loh bro, lu kayak orang bego. Namanya Iksan. Dulu satu kosan di sini, sekarang gue udah pindah karena tugas gue udah selesai. Sekarang di sini gue bertamu sama dia, temen gue sendiri. Profesi lu apa sih bro? Profesi gue ya biasa, gue sebagai ustadz, gue ngajar. Tugas gue ngajar doang, ngajar umum, ngajar lain-lain. Bah, dia adalah ustaz umum. Jadi kalian itu harus beri apa? Dia adalah pemberi contoh buat orang mengajari orang yang nggak tahu ngaji sampai pintar ngaji ya gitu ya. Seperti yang kayak gua, yang kalian yang nonton ini pasti belum tahu ngaji. Kampret. Jadi gue di sini nggak mau bahas tentang pekerjaan lu. Gue di sini mau nanya apa sih? Lu ada sebagai ustaz ya, mungkin sebagai orang yang istilahnya mendalami tentang agama itu lebih tinggi dibanding kayak gue ya. Jadi mungkin lu bisa, karena setahu gue ya yang kayak namanya hantu itu kan hantu itu milih-milih juga untuk memperlihatkan dirinya ya. Kalau imannya agak rendah dia juga nggak mau nunjukin, karena itu hantu itu seperti suka tantangan juga. Jadi lu pernah ini nggak ada kayak kejadian-kejadian horor kayak gitu? Pas lu pesantren kan dulu Pak di mana? Ya di Bekasi. Oh, daerahnya Bekasi. Bekasinya daerah mana tuh, Bro? Gua daerah Bekasi Timur. Mungkin yang tahu Bekasi Timur, gua dekat Pulau Kapal. Pulau Kapal. Ntar lu cari daerah situ aja, lu carilah pokoknya ketemu lah pondok gua. Oh, itu pondok ya. Terus ya pengalaman gua di pondok ya lumayan lama. Jadi situ banyak pengalaman aneh ya, karena gue bilang aneh kenapa? Karena disebut aneh itu gedung yang gue bilang itu adalah gedung aula. Biasanya gue tuh sebutnya aula kan. Sebutnya itu aula. Itu dulu aula itu gedung itu adalah gedung yang bekas kuburan. oh ya emang angker sih kalau emang kayak biasa kan yang tinggal kayak bekas kayak kuburan zaman dulu gitu kan, terus kuburan zaman dibangun. dulu, iya. Itu gedung apa sih sebenarnya di situ? Bekas gedung apa gitu? Dulu tuh ya cuma gedung biasa, cuma buat rapat biasa. Oh kayak musyawarah Iya, buat musyawarah gitu, dan akhirnya diperluas lagi karena dulu masih kecil, dan akhirnya diperluas dan kuburannya itu digusur semua, dan dari situ udah Dipindahin. ada yang digusur. Nah itu dulu sebelum itu kuburan itu banyak yang kayak kebun-kebun yang di belakang sana, jadi cuma kuburan setengah, sono lagi kebun-kebun kayak hutan gitu. Kayak ini apa sih namanya? Apa sih namanya kalau petani apa sih namanya? Kayak sawah gitu. Iya, tukang kebun ya. Tukang kebun itu. Jadi kayak digarap oleh orang juga ya. Dulu pas gua mondok itu kan, gua mondok pesantren ya gua sebagai petugas tamu kan. Kalau tamu kan terima tamu. Nah kebetulan gedung itu aula itu dibuat sebagai kamar tamu ada 3 kamar. Nah di situ itu 3 kamar itu ada tempat kuburan di bawah situ kan. Oh, jadi pas di bawah kamar Pas di itu bawah, bekas kuburan ya? bekas kuburan itu. Anjay. Ngeri loh karena rata-rata kebanyakan yang tamu situ ada yang betah, ada yang enggak ya, tapi alhamdulillah Bisa di kayak diusilin gitu ya? ya diusilin bunyi. Ya paling serem itu adalah kamar yang paling pojok. Oh, di sana ada berapa kamar sih maksudnya di Di sana itu ada 3 kamar itu ada 1, 2, 3 ya. 3 kamar ya. Satu. Ada 3 kamar. Nah, yang paling serem itu adalah kamar nomor 1. Itu kamar yang gue bilang angker ya, lumayan, karena setiap lu tidur di situ pasti kalau lu sapu sering banget tuh namanya nongol rambut, sering banget ada rambut padahal tuh nggak ada orangnya. Oke, misalnya kayak biasa nyapu nih terus tiba-tiba ada rambut Ada rambut aja. lagi. Emang gua
kenapa gue bilang serem ya karena serem emang. Kalau kita bayangin aja kita nyapu totalnya ada rambut lagi itu kan gimana sih kan pengalaman kita kayak gitu. Nah itu pengalaman pokoknya dari yang gua malam-malam matiin lampu ya, ada yang apa kadang ada suara ya kan. Kalau apa ya, kalau kata orang-orang itu biasanya kalau suara jauh itu dia mendekat ya kan. Kalau suara jauh itu dia mendekat, kalau suara dekat itu dia menjauh. Nah gua tuh sering kayak gitu, gua sering lagi masak ya kan, lagi masak di aula itu, lagi bikin kopi kan dulu juga. Gue sering kayak gitu tuh, gue sering apa ketika bikin kopi ada suara gitu ya gue cuek kan, gue biasanya. Kalau pengalaman dari teman-teman gue sendiri juga banyak. Jadi misalnya pas lu sendiri di kamar pas mau soli gitu nggak ada ya? Gue nggak coli lah. Oh enggak ya. Terus Ya, tapi sih. pernah nggak maksudnya mereka menampakkan diri atau gimana gitu kan? Kalau menampakkan diri sih gue namanya ini ya, mungkin ya kalau menampakkan diri kayak gue belum pernah ngalami sih namanya menampakkan diri. Paling yang gue alamin adalah yang namanya ketiban kan. Lagi tidur sedang ketiban tuh. Maksudnya lu istilahnya kayak tidur gitu. Tidur kan. Biasanya kalau orang-orang ketiban itu kan biasanya kita itu Bisa kalau gerak ya? nggak bisa gerak, Nggak bisa ngomong nggak bisa gitu kan? ngomong, nah itu. Nah, ternyata kan orang kayak gitu kan pasti kalau udah ini kan gerak terus kaget pasti kan dia bisa ngeliat sosok kayak itu. Jadi pas kan lu bilang tadi lu pernah kayak ketindisan ya namanya, ketindisan makhluk halus. Jadi cara lu mengatasi pas lu ketindisan itu seperti apa? Maksudnya lu baca apa gitu biar yang nonton ini juga ada faedahnya di video ini. Maksudnya lu baca surat apa gitu, gak apa-apa. Maksudnya lu bacaannya apa gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada orang lain yang terjadi sesuatu yang seperti yang pernah lu alamin, mereka tahu. Karena kan kita nggak bisa ngomong gitu kan. Kalau ketindisan gitu, walaupun istilahnya kayak orang lewat dekat kita nggak bakalan bisa ngomong, lihat doang kan, nggak bisa teriakin. Jadi lu misalnya apa sih, baca apa gitu, baca Al-Quran. Ya gue paling ya mentok kayak baca orang biasa, baca kulhu surat apa ya, Al-Ikhlas itulah, Anas, baca Al-Fatihah. Jadi surat-surat pendek. Surat pendek biasa itu. Pengalaman itu. Jadi lu selama tinggal di kamar itu lu nggak pernah merasa resah atau komplain ke apa sih namanya kalau bapak kosnya, kalau asrama bapak kos juga ya, bapak asrama ya, Bapak asrama. lu pernah ngomong gitu, lu pernah ngomong nggak ke bapak asrama bilang gini ada gangguan seperti itu? Ya kalau ngomong kayak gitu sebenarnya mereka juga udah ngerasain juga sih. Namanya mereka juga kan punya tinggal sendiri kan, masih boleh nginep situ kan. Namanya yang punya pondok yang punya ini kan masih dia nginep di situ. Dan kalau misalnya capek nah, ngerasain juga. Jadi kalau misalkan gue bilang mereka nggak ngerasain itu ya mustahil banget, karena emang namanya bekas kuburan pasti kan. Iya sih, ya namanya bekas kuburan, bekas orang mati, Bekas orang mati, iya. Tapi kan banyak tuh kayak orang bilang itu bukan sebenarnya bukan orang yang meninggal gitu ya, tapi hantu yang apa namanya menirukan orang yang meninggal tersebut. Itu seperti itu ya. Saya juga kurang paham tentang hal seperti itu, dan saya juga penakut ya. Jujur saya juga penakut masalah hantu-hantu ya. Karena semoga juga saya nggak diperlihatkan sampai sekarang sama orang juga. Jadi apalagi maksudnya keanehan-keanehan yang lu alami pas di asrama atau pondok itu apa aja misalnya? Gue alami sih sebenarnya. Yang paling parah lah. Oh, yang paling parah itu waktu pas gua sama temen gue itu, ceritanya gua kan pembagian tugas bersih-bersih. Nah, itu biasanya gua tuh kalau pergi kan bersih-bersih itu pagi biasanya, sepi sendirian, karena nggak mungkin satu tempat gitu kan, pasti rame-rame, pasti dibagi kan. Dibagi tempat ini Ada tugasnya ada tugas masing-masing. masing-masing. Kayak yang kayak sekolah-sekolah kan Hari ada Senin ini. bagian iya kayak gitu. Nah gue itu waktu itu bagian tangga sama lorong. Iya. Itu lorong itu. Oh iya. Gila kalau malam itu buset. Oh tapi lu membersihkan itu malam atau siang? Pagi, gila pagi sama sore. Pagi itu kan namanya aula gimana sih, kalau gedung kan gelap itu. Karena juga Kalau kayaknya karena belum kena paparan, belum kena ini air masih belum masuk kan. punya lampu kan tentu serem namanya. Iya. Aula. Terus gue lagi nyapu itu
kan kalau gue tuh bisa mundur ya lah, jangan di atas mundur jadi gitu. Ya akan genda kalau bilang mundur-mundur ya. Ya terus Kalau misalnya lu pernah ngerasain ya, kalau lu pernah ngerasain misalnya lu nyapu mundur nih, lu nggak ngeliat tangga, lu pernah nggak sih kayak apa? kayak Lagi- merasa kayak merasa ada yang ngeliat gitu, terus kayak kayak ada yang ngawasin. ada yang ngawasin di bawah tapi mau turun kayak takut. Nah itu gue yang ngerasain. Terus kadang tangga itu hilang, tangga itu hilang. Kadang emang sering teman gue tuh kadang kalau turun tangga situ lagi nyapu gitu sering kayak gitu. Wow, Kadang, gila. kadang tangganya hilang. Kadang mau nginjek itu ya ragu-ragu kayak serasa jauh tapi pas nengok belakang deket itu pengalaman Itu mungkin juga ada faktor sih, mungkin faktor karena apa namanya otak kita yang merasa oh ada ini, padahal sebenarnya ya mungkin ini doang kayak halusinasi. Jadi kita ke bawah sampai walaupun tangannya deket gue agak jauh karena gue apa sih ya, gue percaya nggak percaya sih hal gitu karena selama ini gue belum pernah aneh-aneh. Pernah cuma sekali itu pun gue lari ya, kabur karena gue mau penakut dengan hal seperti itu ya. Tapi itu yang paling parah, nggak pernah yang kayak sampai lu di kamar misalnya lu sendiri nih terus kayak ada yang aneh-aneh sampai tembok naik gitu kan, lubang-lubang kayak ombak gitu kan. Lu pernah? enggak sih, gue tuh mentok paling seremnya itu adalah pas ketika gue lagi ngepel sore-sore. Gue ngepel terlalu sore tuh karena mau maghrib kan, gila kan terlalu maghrib. Nah itu gue lagi ngepel sampai sore, lampu gue kan lampu itu karena mati kan mungkin karena sore gue taruh nyala kan gue yang lain. Gue lagi nyapu lagi ngepel. Nah di situ kan banyak barang-barang kayak itu ya, mungkin karena halusinasi gue juga ya. Tapi pas gue nyalain lampu itu ternyata cuma nggak ada barang doang, tapi bentuknya dia tuh di tengah-tengah gitu, dia di tengah-tengah gede. Oh itu yang malu-malu Yang gue takutin tuh. Kalau temen gue dulu termasuk gue juga pernah gue kelabasan ketiduran di aula itu kan, ketiduran. Namanya misalkan lu dibangunin setengah sadar ya kan, lu tau ngeliat ke lorong. Nah, itu gue tuh yang terakhir pengalaman gue adalah yang gue apa pocong itu. Dia itu mukanya seperti apa sih? Maksudnya lu lihat itu apa seperti apa gitu wujudnya? Bilang sih ya, kalau gue bilang sih ya lumayan sih, agak serem namanya. Lumayan anjir. Lumayan. Serem itu bukan lumayan. Bukan. Serem banget gitu kan. Lumayan gila. Ya walaupun kita nggak percaya emang ada apa enggak kan, namanya kita Ya. apa ini kan apa mungkin bawa ke bawah Tapi di sana bukan lu doang kan yang pernah, maksudnya ngerasain hal itu, semua temen lu udah pernah kan. Jadi temen-temen ya bisa mungkin lah, karena mungkin ada beberapa daerah yang emang kayak masih mistisnya masih ini, karena kita memang kan hidup dunia ini berdampingan dengan sesuatu yang kan nggak kasat mata gitu kan. Jadi kan lu sebagai sekarang maksudnya lu belajar ngaji tuh keliling ya, maksudnya iya. pindah-pindah tempat. Ya, kalau gua terakhir ngajar itu ya keliling. Oh jadi tapi selama lu ngajar lagi tuh lu nggak nemu lagi kayak hal-hal aneh seperti itu, cuma pas di asrama doang ya. Oh mungkin di situ dia juga menguji mental lu gitu kan, ini calon ustaz atau calon maksiat. Jadi apa ya? Jadi kesimpulan dan pesan-pesan buat para penonton tuh, buat lu yang maksudnya yang ketika berhadapan dengan atau merasakan yang kayak bunyi-bunyi seperti itu atau ada gangguan malu-malu yang harus kita lakuin itu seperti apa, karena mungkin banyak orang juga di luar sana yang pernah ngalamin hal seperti itu tapi dia nggak tahu cara untuk mengantisipasi itu, harusnya seperti apa tuh. Kalau gua itu masalah suara sih, gua ya dari suara cewek itu kan namanya suara yang kita tidak ketahui kan pasti takut kan. Tapi nggak bilang booking bang ya, booking. Terus dia maksudnya apa sih, maksudnya pesan-pesan buat yang nonton itu, yang nonton biar dia juga dapat hal yang bisa dipetik lah dari video. Ya kalau pesan gua sih ya, kalau suara seperti itu ya jangan takut, lawan aja. Namanya kan ada iman itu naik dan turun kan, seperti kekuatan kan, kekuatan tak kadang turun kan, itu nggak bisa dilawan aja. Harus banyak berzikir, banyak doa baca doa. Ya karena kita semakin takut tuh setan itu akan semakin dekat. Kalau yang di agama Islam, di Islam itu
semakin takut mereka semakin dekat, karena setan itu ya namanya menggoda manusia kan, itu tugas mereka agar kita tuh takut sama mereka. Padahal ya, kalau dibilang mereka takut karena mereka tuh nggak bisa nampakin. Ya karena yang gue tahu maksudnya setan makhluk halus itu, gue bilang setan, makhluk halus itu kan dia kalau mau menampakkan diri dia benar-benar membutuhkan energi yang sangat besar untuk berada di dunia kita kan. Iya. Karena nggak semudah yang kayak langsung keluar gitu, nggak semudah itu. Iya. Kecuali memang dia dipakai sama manusia untuk pesugihan atau segala macam itu mungkin bisa. Cuma kalau memang dia untuk memunculkan diri sendiri, kayak dia butuh kayak energinya sendiri untuk masuk ke dunia manusia, karena itu nggak gampang. Karena kita berbeda alam istilahnya. Jadi pesan-pesan buat kalian tuh, jadi ketika kalian menemukan hal tersebut dan mengalami peristiwa seperti Bapak Ustaz ini, jadi kalian cukup dengan banyak berdoa, istighfar, dan jangan lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya dan seluruhnya gitu. Jadi kalian harus bersyukur dan jangan, maksudnya kita nggak boleh sombong. Kita sadar karena kita memang berdampingan dengan hal yang tidak kasat mata, jadi kita harus banyak berdoa. Makanya kita selalu kayak di setiap melakukan apapun itu harus berdoa ya. Jangan lupa selalu berdoa, karena kayak banyak sih ya, tergantung keyakinan masing-masing sih sebenarnya. Jadi kalau kalian memang, kalau beliau ini kan bacanya ya kayak surat An-Nas, Wallahu, Al-Fatihah atau apa segala macam, dan itu tergantung niat. Yang pertama itu niat. Kalau kalian percaya dengan bacaan kalian, mungkin itu bisa dijawab. Dan yang harus kalian tahu, kalian lebih tinggi daripada setan. Iya, dan jadi mungkin seperti itulah bincang-bincang horor kita. Mungkin ini nggak horor anjir. Jadi horor sini ntar gue kasih backsound. Jadi buat kalian, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya juga, jangan lupa like, komen, dan lucu-lucu. Saya Sakti, Saya Iksan. salam sata uhui. Sampai ketemu di next video.